السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya, juga masih saja mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita yang pertama di pagi hari ini, di mana kita berharap kewajiban yang telah kita laksanakan menjadi tambahan bagi timbangan amal kebaikan kita. Kita meminta di pagi yang cerah ini kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang ada pada hari ini, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejelekan-kejelekan yang ada di hari ini. Sehingga kita berharap hari ini merupakan ghanimah, merupakan tambahan bagi kebaikan kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, juga sahabat-sahabat beliau dan generasi berikutnya yang terus memegang sunnah beliau hingga akhir masa. Pada kesempatan kali ini, para hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah serta pendengar suara Perak Jaya, kita akan melanjutkan kajian kita tentang hadis qudsi, dan kita sampai kepada pembahasan atau topik yang baru, yaitu hadis qudsi mengenai qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku membagi yang namanya salat itu antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bab wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun thalathan ghaira tamamin. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara'a al-imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfayn wa li'abdi ma sa'al fa idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil 'alamin qala Allah azza wa jalla hamidani 'abdi ila akhirih.
Di sini dikatakan bahwasanya hadis ini dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang salat tidak membaca di dalamnya Ummul Quran, maka itu adalah khidaj, tidak sempurna. Dikatakan di sini bahwasanya Al-Fatihah diberi julukan sebagai Ummul Quran, sebagai ibundanya Al-Quran. Mengapa dikatakan demikian? Karena surat Al-Fatihah memiliki nama-nama selain Al-Fatihah, yaitu pembuka, yang berarti pembuka. Nah, Al-Fatihah juga memiliki banyak nama yang lain. Di antaranya adalah Ummul Quran, sebagaimana yang disebutkan di sini. Dikatakan demikian karena begitu banyaknya kandungan daripada surat Al-Fatihah, baik itu tauhid dengan 3 macamnya, baik itu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala, adab berdoa, dan masih banyak lagi kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah yang bukan pada saat ini kita waktu untuk menyebutkannya. Kemudian dikatakan di sini, diulangi ungkapan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang salat tanpa membaca di dalamnya Al-Fatihah, fahiya khidajun, tidak sempurna. Lalu dikatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Lalu ia berkata, bacalah Al-Fatihah itu dalam dirimu, meskipun tidak dengan jahar, tidak dengan suara yang didengar. Maka sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku membagi yang namanya salat itu antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Dan bagi hambaku apa yang dia minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seorang hamba membaca atau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam semesta. Apabila seorang hamba sampai pada ayat ini, maka Allah menjawab. Jadi jangan dikira ketika kita sholat begitu saja kita membaca Al-Fatihah seperti kita dikejar-kejar oleh sesuatu, membacanya dengan 1 kali nafas atau dengan tergesa-gesa. Tidak. Hadirkanlah dalam hati kita, ketahuilah bahwa ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat yang pertama atau ayat yang pertama yang disebut di sini bahwasanya sebagai surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan telah banyak diketahui bahwasanya memang terjadi perbedaan khilaf di antara ulama, apakah basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari Al-Fatihah atau bukan. Nah, kelompok ulama yang menyatakan bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, salah satu dalilnya adalah hadis ini. Namun terlepas dari itu semua, kita keluar dari khilaf, semuanya ulama sepakat bahwasanya basmalah itu adalah bagian daripada Al-Quran, bagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah berkata, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dilanjutkan Ar-Rahmanur Rahim, menyebutkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah pun menjawab pula bahwasanya hambaku telah menyanjungku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Kemudian ketika dilanjutkan oleh seseorang, Maliki yaumiddin, maka Allah pun menjawab pula. Ketika Allah dikatakan sebagai raja di raja pada hari kiamat, maka Allah menjawab pula, Majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Dan satu kali dia berkata, setelah itu hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi setelah sampai kepada Maliki yaumiddin, Abu Hurairah di sini menerangkan bahwasanya ketika Allah menjawab bahwasanya hambaku telah memuliakan diriku, Abu Hurairah berkata, Fawwada ilayya abdi, menjelaskan bahwasanya dengan demikian hamba tadi telah menyerahkan urusannya kepadaku, kata Abu Hurairah, kepada Allah maksudnya. Setelah itu, setelah puji-pujian di awalnya, dan ini merupakan adab dalam berdoa, bahwasanya seseorang itu harus memulai dengan puji-pujian kepada Allah sebelum meminta apa yang dia inginkan. Baru kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita menyatakan bahwasanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita serahkan, kita beribadah, urusan ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Urusan ini adalah antara diriku dengan hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya Allah akan memberikan apa yang dia minta. Maka apabila hamba tadi melanjutkan ayat dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Subhanallah, dari sini ahibati fillah, hendaklah sekali lagi kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya setiap kali kita salat, setiap kali kita membaca surat ini di dalam salat, maka hadirkanlah dalam hati kita dengan hati yang hadir, bukan lalai, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala itu mendengar, dan kita berdialog dengannya, kita berkomunikasi dengannya, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana ketika hamba meminta dari Rabb-nya, maka begitulah seharusnya dengan penuh rasa ibadah, dengan penuh ketawaduan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tentunya akan lebih mengajak untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada akhirnya Allah menyatakan di sini, wa li'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Dan bagi hadis-hadis ini ada beberapa riwayat lain yang membahas tentang masalah Al-Fatihah ini, di mana ada tambahan dan sedikit variasi yang insya Allah akan kita
lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.